Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat semua, pemirsa channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi logika if, else. Bahkan nanti akan masuk ke dalam fungsi logika if, else, then dengan if jamak istilahnya. Ya, jadi fungsi logika if itu sendiri di dalam bahasa pemrograman kadang kita sering menemukan sebuah pertanyaan ya atau tidak, dan kita diminta untuk menentukan berdasarkan jawaban kita sebelumnya. Artinya ketika iya, maka dia akan melakukan apa, jika tidak, maka akan melakukan apa. Ya. Nah, di dalam fungsi logika if ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah condition, kondisi. Kemudian yang kedua adalah response, ya. Kondisi dan respon. Apa makna dari kondisi ini? Kondisi ini misalnya jika nilai sama dengan A, itu artinya kondisi. Jadi kondisinya nilai harus sama dengan A, ya. Nilai harus sama dengan A. Responnya apa? Responnya maka cetak nilai misalnya. Atau jika jenis kelamin sama dengan L, maka responnya adalah laki-laki. Artinya L itu mewakili laki-laki. Jadi sekali lagi di dalam fungsi logika itu selalu ada dua hal. Ada yang namanya condition, ada yang namanya respon. Sebagai kita ambil contoh sekarang, contoh sederhana. Usia sama dengan 13. Kemudian logikanya, fungsi logikanya, if jika usia lebih besar dari 17, jika usia lebih besar dari 17, maka sekarang yang if usia lebih besar dari 17 ini masuk dalam condition. Nah, sekarang kita responnya. Jika memang benar itu, maka responnya apa? Maka responnya adalah print, buka kurung, Anda telah dewasa. Ya. Tanda seru, tanda petik, tutup kurung. Saya tekan enter. Nah, variabel usia itu sekarang bernilai 13, ya. Variabel usia bernilai 13. Kemudian ada satu logika, jika usia lebih besar dari 17, maka cetak Anda telah dewasa. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena memang dia baru akan mencetak jika usia lebih besar dari 17. Ya. Nah, sekarang usia sama dengan 18. Saya akan copy perintah yang di atas.
maka hasilnya adalah Anda telah dewasa. Baru akan tampil hasilnya. Ya, artinya usia sudah memenuhi syarat. Di conditionnya, ini conditionnya, usia lebih besar dari 17, maka cetak dewasa. Maka dia akan melihat apakah usia itu nilainya lebih besar dari 17. Dicek di variabel usia. Ternyata variabel usia itu sudah bernilai 18 dan 18 itu lebih besar dari 17. Sehingga tampil hasilnya Anda telah dewasa. Sederhana kan? Kita ambil contoh lain misalnya. Jenis kelamin sama dengan L. Jenis kelamin sama dengan L. Tentu karena dia L harus diapit tanda petik karena ini teks ya. Kemudian if JK sama dengan P maka P maka print buka kurung perempuan. Jika JK sama dengan P maka perempuan. Kita cek, tidak ada hasilnya ya. Kenapa? Karena memang nilai JK adalah L. Saya akan coba ganti, nilainya adalah P sekarang. Kemudian jika if JK ini variabelnya bernilai P, kemudian conditionnya JK dibandingkan dengan P sama dengan P, maka print perempuan. Hasilnya adalah perempuan. Ya. Jadi untuk operatornya, sekali lagi operatornya kita menggunakan operator pembanding sama dengan. Ya. Jadi sama dengannya 2 kali. Ini untuk operator pembanding di fungsi logikanya. Kemudian itu untuk contoh sederhana. Ya. Untuk contoh sederhana. Sekarang kita akan coba dengan contoh kasus yang lain. Misal blok program, jadi kita akan menggunakan blok program. If tadi usia sama dengan 18 terakhir ya. If usia sama dengan 18, if usia sama dengan 18, 2, if usia tadi sama dengan 18, if
if usia sama dengan 18, kemudian print usia Anda 18 tahun, tutup kurung. Nah, kemudian misal saya mengetik sesuatu di sini, agak maju ya. Saya buat lagi kayak gini. Usia print, usia Anda 18 tahun. Kemudian Anda sudah dewasa. Oke, sekarang saya tekan enter, kita lihat hasilnya. Usia Anda 18 tahun, Anda sudah dewasa. Nah, sekarang saya akan coba lagi dengan model blok ya. Ini model bloknya seperti ini. Print yang pertama, apa yang terjadi jika pengetikan ini saya sejajarkan semacam ini. Nah, if usia sama dengan 18,2. Akan tekan enter, hasilnya tentu error. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam satu blok. Kecuali ada fungsi if lain gitu ya. Nah, jadi dia harus berada dalam satu blok. Jadi ini kalau saya copy lagi, kemudian saya tekan enter di sini dan printnya saya majukan, saya tekan enter, enter lagi. Usia Anda 18 tahun, Anda sudah dewasa. Ya. Nah, jadi ini akan berada dalam satu blok. Ya, jadi print ini sejajar. Ya. Bagaimana andai seperti yang ini saya majukan sekarang. Hasilnya adalah seperti ini. Saya majukan lagi, enter, untuk error lagi. Ya, kenapa? Karena di sini diberi blok, ini tidak ada yang punya. Jadi print Anda sudah dewasa ini bukan punya siapa-siapa. Dia tidak memiliki blok di atasnya. Ya. Jadi yang ini fungsi if usia sama dengan 18 ini, kondisi ini tidak terhubung dengan respon yang paling bawah karena dia berbeda blok. Jadi yang berada dalam satu blok itu harus sejajar, ya, harus sejajar. Kalau tidak akan diproses dan akan menampilkan pesan semacam ini, unexpected indent. Ya. Jadi kalau ada pesan-pesan yang semacam ini, berarti ada hierarki yang tidak atau urutan blok yang tidak sesuai. Oke, nah untuk operator sekali lagi, ini adalah operator equal. Ini pembanding, bukan operator pendefinisian variabel ya. Seperti tadi ada usia sama dengan 18. Kalau di atas tadi ada usia, yang paling atas ini usia sama dengan 18, ini dalam mendefinisikan variabel sama dengannya 1. Tetapi di dalam fungsi logika yang kita gunakan adalah untuk membandingkan atau dia sama dengan variabel A sama dengan variabel B itu menggunakan sama dengan 2 kali. Kemudian untuk tidak sama dengan, ini kalau sama dengan ya, yang tidak sama dengan itu adalah tanda seru dan sama dengan, semacam ini. Ini not equal, tidak sama dengan. Ya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke, jadi hampir sama sebenarnya dengan beberapa bahasa pemrograman lain, misalnya Pascal. Tetapi untuk tidak sama dengannya ini, biasanya yang lain menggunakan seperti ini, tidak sama dengan ya. Buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Nah, untuk tidak sama dengannya kita menggunakan perintah tanda seru dan sama dengan. Itu artinya tidak sama dengan. Kemudian kita akan coba
contoh lain. Tadi, oke, kita buat variabel baru saja. Nama sama dengan tono, ya. Kemudian if jika nama tidak sama dengan, jika nama tidak sama dengan tono, maka apa? Maka print, buka kurung, petik, namanya berbeda. Petik, tutup kurung. Apa hasilnya? Hasilnya namanya berbeda. Kenapa? Karena memang di variabel ini tono itu T-nya huruf kecil. Ya. Sementara di sini tononya huruf besar. Apakah nama tidak sama dengan tono? Ya memang tidak sama dengan, karena berbeda. Maka dia mencetak namanya berbeda. Ya. Nah, kalau ini dengan perintah yang sama, saya copy, saya paste di bagian bawah, tononya sekarang saya ganti huruf kecil. Apa hasilnya? Maka hasilnya adalah tidak mencetak apapun di layar. Kenapa? Karena kondisinya terpenuhi. Apa kondisinya tidak terpenuhi? Ya. Jika, jadi kondisinya adalah nama tidak sama dengan tono, maka cetak ini. Maka dia akan mengecek apakah variabel nama itu tidak sama dengan tono. Setelah dicek ternyata variabel nama itu berisi tono, persis sama. Tono dengan huruf kecil. Maka dia tidak jadi mencetak ini. Dia akan merespon dengan perintah ini, dengan tampilan ini, jika nama itu tidak sama dengan tono. Ya, atau misalnya sama dengan, kita ganti dengan lain ya, supaya lebih mudah mungkin membandingkan. If nama tidak sama dengan Budi, hasilnya adalah namanya berbeda. Kenapa? Karena tadi tono. Apakah tono tidak sama dengan Budi? Iya, karena tidak sama maka dia mencetak namanya berbeda. Ya. Nah, jadi ini perlu dipahami untuk Anda semua dalam logika if. Saya ulangi sampai sejauh ini Anda sudah belajar tentang logika if, di mana logika if itu memiliki dua hal, terdiri dari dua hal, yakni condition dan respond. Apa itu condition? Condition itu adalah seperti ini. Nama tidak sama dengan tono, nama lebih besar, usia lebih besar dari 30, nilai tidak sama dengan 70, nilai lebih kecil dari 60, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dimaknai sebagai condition. Kemudian apa itu respon? Nah, responnya apa? Ini contohnya. Print namanya berbeda. Kita ambil satu contoh respon yang agak berbeda lagi, ya. Jadi saya pastikan di sini, jika nama tidak sama dengan tono, tidak sama dengan Budi, dan ini hasilnya kan tidak sama, maka saya buat perintah di sini, cetak sama dengan Iwan. Print namanya, tono saja, namanya tono. Itu ya. Enter. Jadi di sini saya menggunakan blok program
ada dua ya blok responnya. Jika nama tidak sama dengan Budi, dan memang tidak sama dengan Budi karena di sini nama itu adalah Tono, maka cetak Tono, print namanya Tono. Ya. Atau di sini bisa juga saya ganti misalnya copy paste, print cetak. Maka yang di print adalah Tono. If nama tidak sama dengan Budi, maka deklarasikan variabel cetak itu adalah Tono dengan huruf besar. Cetak, print cetak. Maka hasilnya adalah Tono. Ya. Tono. Kemudian kita akan coba perintah yang lain. Usia sama dengan 15. Usia sama dengan 15. If usia sama dengan 15, maka 17 aja ya. 17. Nah, 15. Nah, kita harus deklarasi variabel lagi nanti di soal berikutnya ya. Jika usia sama dengan 15, maka apa? Maka print buka kurung usia Anda 15 tahun. Kemudian saya tekan enter, kemudian saya pilih else titik 2, print usia Anda bukan 15 tahun. Jika usia sama dengan 15, maka print usia Anda 15 tahun. Jika tidak, seperti itu. Kita cek hasilnya. Usia Anda 15 tahun, kenapa? Karena usianya 15 gitu ya. Nah, sekarang kita akan ulang. Usia sama dengan 18. Bentar. Kemudian fungsi logika if else-nya sekarang dua kondisinya dua ya. Responnya dua. Jika usia lebih besar atau sama dengan 17, maka jika usia lebih besar dari atau sama dengan 17, maka cetak Anda sudah dewasa. Jika tidak, else. Jika tidak, ini kondisinya. Jadi ada dua kondisi. Jika tidak atau jika usia lebih kecil dari 17, ya. Jadi lebih kecil dari 17, maka yang akan dicetak print Anda belum dewasa. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi logika if else, atau ini sudah memiliki dua kondisi. Ya. Usia dideklarasikan variabelnya sama dengan 18 nilainya, artinya 18 tahun usianya. Jika usia lebih besar dari 17, lebih besar atau sama dengan 17, maka cetak Anda sudah dewasa. Jika tidak, else. Jika tidak, maka cetak Anda belum dewasa. Ya. Kita akan lihat hasilnya. Tentu hasilnya adalah apa? Hasilnya Anda sudah dewasa. Bagaimana kalau variabelnya saya rubah sekarang? Usianya adalah 13 tahun.
Dengan perintah yang sama, hasilnya adalah tentu Anda belum dewasa. Ya. Nah, di sini kita sudah masuk penggunaan fungsi logika if else. Ya, if else. Jadi sudah ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, usia lebih besar atau sama dengan 17. Kondisi keduanya adalah usia lebih kecil dari 17 atau itu disingkat dengan else. Ya. Artinya jika tidak. Jadi cara membacanya sekali lagi saya ulang. Contoh ini, usia sama dengan 13. Jika kondisinya usia lebih besar atau sama dengan 17, maka cetaklah Anda sudah dewasa. Jika tidak, jadi else ini kita baca kalau Indonesia. Jika tidak, maka cetak Anda belum dewasa. Ya. Maka dicetak Anda belum dewasa. Oke, nah kita akan coba lagi dengan if, else, dan kita coba sekarang dengan else if. Usia sama dengan 18. Usia sama dengan 18. Saya gunakan ini saja. Jika usia sama dengan 18, maka jika usia sama dengan 18, maka print Anda sudah dewasa. Ya. Kemudian saya copy supaya lebih cepat. Nah, sebentar, saya ketik dulu. Back. Kemudian elif ini adalah else if. Jadi kalau kita menggunakan if tadi kondisinya cuma tunggal satu. Kalau else if else itu kondisinya dua. Nah sekarang ini kondisinya lebih dari dua. Kita menggunakan elif. Elif ini else if gitu ya kependekannya. Elif usia sama dengan kalau 18, kalau 17, saya cetak. Ini harus gini ya urutannya. Anda akan dewasa. Sedang dewasa. Kemudian elif berikutnya. Anda akan dewasa. Kemudian Anda akan dewasa. Satu, dua, tiga. Saya akan enter. Satu lagi lah. Ya. Ini harus sejajar ya. Elif usia 15 dan Anda sudah sedang akan belum. Anda belum dewasa. Ya. Sekarang saya tekan enter. Anda sudah dewasa. Dia masuk di 18 ini. Atau mungkin kita coba dengan yang lebih realistis tentang
Apa yang pilihannya lebih dari satu? Mungkin jenis kelamin cuma 2 ya. Nilai predikat ya, kita coba dengan nilai predikat. Coba dengan nilai predikat. Jadi A, jika dia A maka amat baik. Jika dia B, baik. Jika dia C, cukup, kurang gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita akan coba itu. Nilai predikat. Predikat sama dengan A. Saya copy dari yang ini. If predikat sama dengan A, maka print amat baik. Elif predikat sama dengan B, maka baik. Ini harus disejajarkan ya pengetikannya supaya tidak error. Baik. Ini C cukup. Kemudian C, D kurang. Oke, saya tekan enter, hasilnya amat baik. Sekarang saya rubah predikatnya, predikat sama dengan C. Lalu saya copy lagi. Saya coba dengan nilai variabel predikat yang berbeda, tentu predikat C maka hasilnya adalah mestinya adalah cukup. Dan memang yang keluar adalah cukup. Nah, mungkin Anda bisa mencoba dengan contoh-contoh yang lain ya. Misalnya tadi jenis kelamin, jika dia P maka perempuan, jika dia L maka laki-laki, jika dia jika ada lagi ya jenis kelamin yang lain itu ditambahkan. Atau mungkin religion, agama. Misalnya jika dia I maka agamanya Islam. Jika dia K maka Kristen. Jika dia B maka Buddha. Jika dia C maka maka dia Hindu dan seterusnya ya. Kemudian contoh lain misalnya daftar ibu kota atau provinsi yang ada di tempat Anda semua ya. Atau mungkin inisial dari pemimpin daerah atau presiden misalnya. Atau inisial negara, jika IN maka Indonesia, jika MY maka dia Malaysia misalnya, jika dia AU maka dia Australia, jika dia US maka Amerika Serikat dan seterusnya. Jadi Anda bisa mencoba dengan teknik-teknik tadi untuk membuat listnya. Nah, sampai sejauh ini Anda sudah belajar 3 jenis if, fungsi logika if. Yang pertama adalah if tunggal, yang kedua if sudah 2 if ya, dengan else, 2 kondisi maksud saya, if, else. Nah yang ketiga kita menggunakan if dan else if atau elif penulisannya. If dan elif untuk kondisi yang lebih dari satu. Jadi kondisinya lebih dari satu,
dan tiap kondisi bisa menghasilkan respon yang berbeda-beda, dan responnya pun boleh satu, boleh lebih dari satu. Contoh yang ada di sini nih responnya semua satu, ya. Bolehkah lebih dari satu? Boleh. Jadi responnya itu kalau lebih dari satu, pengetikannya, ya, responnya jika lebih dari satu, ini saya copy misalnya, jika respon lebih dari satu, misalnya seperti ini, maka pengetikannya, ini saya buat di sini, print cukup sekali, gitu ya, saya tambahin sekali. Jadi karena nilainya ini adalah C, apa yang akan terjadi ketika ini saya eksekusi, hasilnya adalah cukup sekali. Ya. Jadi dia akan mengeksekusi dua perintah ini. Ya. Kenapa? Karena dia berada dalam satu blok. Ya. Dan ini berada dia dalam satu blok untuk elif predikat sama dengan C. Untuk elif predikat sama dengan C. Ya. Mudah-mudahan jelas, banyak-banyak berlatih untuk membuat Anda semakin mahir. Mungkin Anda bertanya, bolehkah kita tambahkan untuk yang terakhir tadi gabungan misalnya if, elif, else yang terakhir? Bisa sekali. Ya. Jadi contoh di sini misalnya if, saya ganti dulu variabelnya, predikat sama dengan D. Ya. Predikatnya sama dengan D. Sekarang ini saya copy lagi. Kita sekarang menambahkan kombinasi. Ya. Predikat D, if, predikat A, predikat B, predikat C. Nah, predikat D di sini tidak saya tulis, tetapi saya langsung tuliskan else titik 2. Else kalau Anda lihat variabel predikat didefinisikan sebagai D. Kemudian logikanya, conditionnya, predikat sama dengan A dia amat baik, predikat B sama dengan baik, predikat C cukup sekali. Di sini tidak ada predikat D. Tidak ada predikat D. Lalu apa yang terjadi dengan perintah semacam ini ketika saya tekan enter, hasilnya adalah kurang. Kenapa? Karena D ini else, ya, diasumsikan sebagai else atau selain daripada itu, ya, selain daripada itu. Jadi mau D, mau E, mau F, mau G sampai Z sekalipun atau apapun selain dari A, B, C, maka dia akan mencetak kurang. Ya, jadi cara membacanya predikat sama dengan D. Jika predikat sama dengan A, maka cetak mat baik. Jika predikat sama dengan B, maka cetak baik. Jika predikat sama dengan C, maka cetak cukup, cetak sekali. Selain daripada itu, nah else-nya ini dibaca selain daripada itu, maka cetak kurang. Ya, cetak kurang. Jadi ini penggabungan antara if, elif, dan else. Semoga semakin clear ya, semakin jelas tentang penggunaan ini. Penggunaan fungsi logika if, elif, else. Perintah ini ketika kalian belajar C atau Pascal juga sama, tetapi nanti perintahnya aja yang agak sedikit berbeda. Ya. Kalau di Excel misalnya if, then, else, ya. Atau di Pascal. Tetapi yang jelas perintahnya sama, ya. Perintahnya berbeda tapi fungsinya sama. Jadi seperti if, elif, elif ini kalau di beberapa bahasa pemrograman dia else if menulisnya. Yang else ini sama. Nah untuk Python
perintahnya seperti ini. Demikian untuk fungsi logika if, else, elif, if, elif, dan else. Sekali lagi, ada dua buah hal yang harus diingat. Ada condition, ada respon. Ya, ada condition, ada respon. Itu yang ada di dalam fungsi logika. Dan setiap condition itu boleh terdiri dari beberapa respon. Contohnya yang ini tadi, predikat C terdiri dari dua buah respon. Dan responnya harus diketik sejajar. Karena jika tidak nanti dia akan error. Ya. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus belajar, terus mencoba dengan berbagai contoh soal dan kasus yang ada. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.